Jadi ketika FPI itu dibubarkan, teman-teman antum seneng dong? Oh, senang banget. Orang-orang Kristen tuh pasti senang kalau FPI itu dibubarin. Kalau organisasinya itu yang pertama jelas ya FPI ya. Berarti menghalangi dakwah antum tuh? Ya. Menghalangi penginjilan? Ya, bukan hanya anak. Berbagai organisasi penginjilan. Oh, berarti mereka cukup terganggu dengan adanya FPI? Ya, cukup terganggu dengan adanya FPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Ngaji Cerdas bersama saya Asepudin Anugrah di channel kesayangan kita, channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang berpikir. Sahabat Ngaji Cerdas, seperti biasa kita akan selalu berbincang-bincang untuk memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya, wabil khusus, dan umumnya untuk sahabat Ngaji Cerdas semua. Di samping saya sudah hadir ya, beliau adalah Mas Abdullah Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Umar? Alhamdulillah. Kang sehat? Alhamdulillah sehat, selalu sehat dan selalu bersyukur, Masya Allah. Jadi Mas Umar ini dulunya seorang misionaris, betul ya Mas ya? Iya. Ya kalau nanti sahabat Ngaji Cerdas mau nonton lagi atau mau murojaah lagi, ada tayangannya Insya Allah di Ngaji Cerdas ya, ada 2 tayangan, nanti ubah-ubah aja ya Mas Umar ya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Insya Allah saya mau tanya nih, ada yang kurang kemarin itu. Mas Umar, sebenarnya apa sih yang dibenci oleh Mas Umar waktu dulu masih agamanya yang sebelumnya? Dibenci yang berkaitan tentang Islam. Bencinya tuh sama oknumnya, muslimnya gitu misalkan, sama orangnya, atau dengan syariatnya, ajaran Islamnya gitu Mas? Gimana? Istilahnya membenci atau bagaimana ya? Tapi lebih kepada sebenarnya saingan. Saingan? Ya, saingan dalam lapangan lah, dalam dakwah lapangan. Ya memang ada bumbu-bumbu kebencian juga, jadi satu sisi ada bumbu kebenciannya, satu sisi ada yang namanya rivalitas, saingan di dalam medan dakwah lapangan. Karena seperti yang kita tahu ya Kang, Islam dan Kristen itu baik Kristen, Protestan dan Katolik itu pengaruhnya kuat. Walaupun secara mayoritas Islam jauh angkanya ya, tetapi Kristen itu ya istilahnya agama nomor 2 lah. Jadi ya akan terus berlanjut, Islam dan Kristen itu akan selalu bertemu. Pendakwah Islam dan pendakwahnya orang Kristen itu akan selalu bertemu di dalam lapangan. Dan itulah yang membuat rivalitas dan juga bumbu kebencian yang biasanya dimiliki oleh seorang pekerjanya gereja lah, seperti itu. Apa yang menjadi titik temu kebenciannya itu Mas? Titik temu kebenciannya ya ketika yang Islam kan berusaha mendakwahkan supaya umatnya teguh di dalam keislaman. Habis itu di sisi yang lain mendakwakan bahwa Islam itu tidak seperti apa yang di media, sehingga dakwah Islam itu bisa diterima dari segala level ekonomi manusia, secara khususnya di Indonesia. Sedangkan pergerakan penginjilan itu lebih kepada psikologis, rayuan, atau pemberian sesuatu, sehingga
dua metode ini kan berbeda. Nah, itulah yang berbenturan di lapangan seperti itu. Jadi ada organisasi-organisasi di dalam Islam yang berjuang di dalam dakwah di lapangan, ada juga organisasi-organisasi Kristen yang juga berjuang buat gereja di lapangan, dan itu yang bentrok di lapangan. Baik organisasi secara formal maupun secara personal. Yaitu rayuan-rayuan itu dan juga sesuatu sifatnya kan kalimat per kalimat ya, yang hingga akhirnya membangun suatu pemahaman doktrin ya, hingga akhirnya orang ini yang tadinya agama yang bukan Kristen, hingga akhirnya dia lebih memilih Kristen daripada agama sebelumnya. Nah, itulah yang apa istilahnya ya, kurang elok ya. Jadi walaupun di bagian kita juga ada yang personal seperti itu ya. Jadi di dalam dakwah itu kita tidak boleh menghina. Di dalam ini menurut dalil dalam Islam ya, tidak boleh menghina agama yang lain. Karena jika kita menghina agama lain, maka pengikutnya pun pasti menghina agama kita, Islam. Walaupun ada terjadi di lapangan, itu hanya personal. Nah, akan tetapi kekristenan tidak ada ajaran seperti itu. Apapun yang terjadi, apapun metodenya, apapun visi misinya, kalau udah penginjilan. Jadi apapun kalimatnya, apapun seperti yang Kang tadi bilang, ada yang namanya kalimat-kalimat yang keras, terus juga kalimat seperti menghina. Nah, itu udah bagian di dalamnya, paket komplit. Oh, sudah ada di situ. Ya, karena tidak ada apa istilahnya, tidak ada penekanan terhadap akhlak adab di dalam berdakwah secara kekristenan, nggak ada. Kalau misalkan di kita kan ada di Islam, ada metode dakwah dengan akhlak dan adab, baik kepada sesama muslim maupun kepada yang belum Islam. Nah, jika ada yang melanggar, itu bukan ajaran yang salah, bukan Islam yang salah personalnya. Gitu. Tapi di dalam Kristen beda. Ajarannya nggak ada penekanan di situ. Berarti kan bisa dilihat kan perbedaannya. Yang di kita permasalahannya di personal, sedangkan di sebelah itu permasalahannya di ajarannya. Waktu Mas Umar jadi seorang misionaris di lapangan kan ketemu dengan pendakwa-pendakwa Islam ya. Tantangan antum itu ketika di lapangan yang paling berat itu apa? Organisasinya. Bisa organisasinya atau yang lain? Kalau organisasinya itu yang pertama jelas ya FPI ya. Berarti menghalangi dakwah antum tuh? Ya. Menghalangi penginjilan? Ya, bukan hanya berbagai organisasi penginjilan. Oh, berarti mereka cukup terganggu dengan adanya FPI? Ya, cukup terganggu dengan adanya FPI. Baik di biasanya tuh yang lebih bentrok itu di desa maupun di daerah pedalaman, bahkan di daerah-daerah yang kena bencana alam, musibah. Jadi yang pertama tuh FPI, jelas mereka merasa terganggu dengan kehadiran FPI di desa, di daerah terbelakang, dan juga di daerah-daerah yang kena musibah. Terus yang kedua jemaah tabligh. Oh gitu juga? Ya, jadi kan jemaah tabligh itu ya memang ada plus minusnya ya. Ya setiap ini kan ada plus minusnya dalam kehidupan ini. Tetapi salah satu yang menjadi poin penting plusnya itu kan mereka semangat tuh, semangat di desa-desa, sehingga kesemangatan mereka di dalam dakwah Islam itu ketemu juga tuh penginjilan di desa juga. Jadi sering yang malah ketemu ini dua organisasi ini, gitu. FPI dan Jemaah Tabligh. FPI dan Jemaah Tabligh. Jadi teman-teman anak itu
ya sering kenanya di situ gitu, lebih sering ke salah satu daripada organisasi ini, bahkan ada yang dua-duanya gitu. Tergantung daerahnya masing-masing sih, desa ini kan Nusantara kan juga luas ya, dari Aceh sampai Papua, seperti itu kan. Apa yang apa mengganggu para misionaris itu menginjili ketika ada FPI dan tadi Jamaah Tabligh? Ya pengaruhnya kan udah kuat. Jadi baik FPI dan Jemaah Tabligh itu udah punya udah punya basic, udah punya struktural, jadi udah punya pengaruh juga, sehingga orang Kristen juga kan paham nih siapa yang berhadapan dengan siapa di ini siapa nih FPI. Nah ketika cari tahu kan baru ngerti gitu. Jemaah Tabligh kayak gimana? Oh udah, hingga akhirnya ketika orang-orang penginjilan tuh memahami kapasitas FPI, Jamaah Tabligh di medan dakwah, hingga akhirnya ya, ada yang mundur, lebih banyak yang mundur daripada yang bertahan. Karena kalau misalkan bertahan ya berarti dia emang benar-benar siap mati, Jadi di dalam medan dakwah itu nanti bisa kelihatan nih mental pejuangnya berapa persen levelnya, ya, ketingkatan levelnya. Nah itu, jadi tapi memang lebih banyak orang yang mundur seperti itu kan. Ya. Jadi kayak setelah musibah gitu ya, pasca musibah biasa kan orang-orang FPI itu turun gitu kan. Nah yang saya dapat infonya justru para misionaris itu datang belakangan untuk trauma healing itu ya. Mereka datang, bener nggak begitu? Trauma healing? Iya kan, musibah datang nih. Pasca musibah, kalau ormas Islam kan duluan tuh datang FPI atau ormas-ormas yang lain membantu. Nah biasanya para misionaris malah datangnya belakangan, ketika ormas Islam udah keluar, misionaris datang trauma healing kepada anak-anak dan sebagainya. Itu benar? Supaya supaya masuk penginjilan seperti itu ya. Itu sering dilakukan, bukan jarang, malah sering dilakukan seperti itu. Salah satu contohnya kan ini Aceh. Ya. Aceh itu sebelum tsunami itu sangat kuat, kekuatan Islamnya itu sangat kuat. Ini berbicara perbatasannya ya, keyakinan umat Islam di daerah Aceh di bagian perbatasan. Sebelum tsunami 2004 ya, Desember 2004. Akan tetapi tsunami itu bencana ya, sekaligus ujian juga buat kita sebagai kaum muslimin. Karena apa? Tsunami itu juga ternyata efeknya salah satunya menjadi pintu gerbang buat penginjilan. Para misionaris masuk. Iya. Dan itu dari mana-mana ya? Dari mana-mana. Ana mendapatkan beberapa informasi. Jadi orang-orang Barat itu ketika menolong itu ada diselipin di situ orang-orang penginjilan. Tapi ya di bagian pengobatan, di bagian makanan, minuman dan sebagainya. Jadi jadi nyamar, tapi basicnya penginjilan, tapi ikut ke unit obat-obatan, ke unit istilahnya makan minum, ke unit misalkan sosial terhadap tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu diselip-selipin di situ orang-orangnya. Ketika bertemu dengan korban bencana alam, secara khususnya di Aceh, itu udah sampai sekarang ya banyak, walaupun mereka tersembunyi. Oh gitu ya? Iya. Malah ada orang Kristen pakai jilbab di Aceh. Gitu. Teman Mas Umar banyak kali ke sana ya? Hanya beberapa aja. Yang sana. Ya, hanya beberapa aja. Jadi itulah, karena apa? Mereka benar-benar mendahului gitu. Malahan ada yang mendahului bantuan dari pemerintah. Saking semangatnya mereka untuk membantu. Tetapi bantuan mereka itu
apa namanya, diselipin orang-orang ini gitu. Jadi ketika ada orang seperti ini, loh Bapak kan bukan, Mbak kan bukan siapa-siapa saya gitu. Misalkan gini, kok bisa baik sama saya? Saya udah kehilangan istri anak, nangis tuh sebelumnya, terus dibujuk hingga akhirnya dia menjadi lebih tenang. Nah, beberapa hari kemudian baru ngobrol seperti itu tadi. Kok Bapak kan nggak kenal saya? Atau enggak, satu lagi, Mbak kan nggak kenal saya. Tapi kok Bapak lebih memperhatikan saya lebih dulu daripada yang lainnya gitu. Daripada kaum muslimin atau enggak orang-orang Islam atau enggak pemerintahan. Lebih dulu bantu saya. Itu pakai sampai ada simbol salibnya juga, ada ketahuan kan. Habis itu dibilang enggak Bu, kita dalam Yesus bersaudara. Nah, seperti itu. Jadi kasus-kasus bencana alam memang sangat dinanti-nantikan, sangat dinanti-nantikan ya, efeknya gitu, efek dari bencana itu loh. Jadi kayak momen yang pas buat penginjilan. Salah satunya. Karena psikologinya dimainkan ya. Ya, psikologinya dimainkan, kan ada orang kehilangan ayahnya, kehilangan anaknya, ya kan. Ada yang kehilangan saudaranya. Ya mungkin saudara abang kandungnya atau kakak kandungnya atau adik kandungnya. Sehingga main psikologis di situ. Nah, psikologisnya awalnya disayang dulu, diperhatikan dulu, diberikan semangat, diberikan motivasi. Jadi kan orang tersentuh. Nah, setelah tersentuh, sambil tetap diberikan bantuan, fasilitas, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih pakaian, dikasih obat-obatan, diperhatikan nih. Ini di tenda gitu. Di tenda ya? Ya, di tenda. Dan saya yakin organisasi khususnya FPI ya, itu pasti sering menemukan begini gitu. Karena pasti ketemu yang begini. Karena itu tadi kembali tadi salah satu yang membuat bentrok penginjilan itu salah satunya kan FPI. Makanya saya punya keyakinan bahwa FPI itu pasti udah lumrah gitu, kejadian-kejadian seperti ini tuh udah lumrah. Gitu. Bukan hal yang tabu lagi. Ya, bukan hal yang aneh. Makanya mereka biasanya gesit di situ. Jadi setiap ada bencana, mereka juga ikut sweeping. Tetap ada bantuan, ada sweeping juga, ada bantuan makan minum, obat-obatan. Jadi nggak mau kalah juga kan? Karena ini kan lomba dakwah nih. Dan juga pasti akan melakukan sweeping. Pasti itu yang anak yakin. Karena yang sering kali kan bentrok gitu. Kalau bentrok kan berarti dua-duanya kan usahanya keras nih, usahanya keras. Yang satu mau memurtadkan, yang satu menjaga akidah. Berarti ketika FPI itu dibubarkan, teman-teman antum seneng dong? Oh, senang banget. Orang-orang Kristen tuh pasti senang kalau FPI itu dibubarin. Pasti senang. Karena musuhnya kan kurang satu. Iya. Kan ini kan apalagi FPI itu kan kalau udah sweeping itu kan Masya Allah ya, nahi mungkarnya kan Masya Allah kan, nggak omong doang, main di lapangan langsung gitu. Dicek gitu ya. Iya, sweepingnya langsung cek sana sini, apalagi bulan Ramadan. Ya ketika FPI dibubarkan, salah satu yang membuat senang ya salah satu pihak yang senang ya orang Kristen. Terutama misionaris itu. Terutama misionaris penginjilan, karena satu musuh udah tercerai-berai gitu lah, seperti itu. Kalau Mas Umar sendiri pernah bentrok atau ketemu ketika di lapangan sedang penginjilan itu pernah? Secara tidak langsung aja. Gimana tuh? Jadi anak kan bekerja setelah wisuda bekerja di salah satu yayasan rehab. Karena punya cabang, saya di cabangnya di daerah di satu daerah lah. Pinggiran Kabupaten Semarang, mau arah Temanggung. Tapi belum masuk Temanggung. Ketika anak mau, istilahnya udah kadang lihat udah mulai sosialisasi dengan beberapa penduduk desa, baik yang di sekitar yayasan maupun di luar agak jauh lagi. Ya mungkin
istilahnya Ana pernah dibilang sama bos Ana. Jadi cerita bahwa dulu ada FPI dari arah Temanggung. Karena kan ini yayasannya yayasan rehab Kristen. Memang terus kan dikira memang penginjilan. Penginjilan buat desa lah, penginjilan buat desa. Tapi ternyata kan itu hanya yayasan sosial saja, walaupun basicnya Kristen, tapi cuma hanya yayasan rehab sosial aja yang apa istilahnya lebih ke internal aja, nggak ke eksternal, lebih ke internal gitu. Kegiatan-kegiatannya. Makanya kan ketika sudah dapat istilahnya dapat sweeping seperti itu, nah beberapa tahun kemudian kan Ana di situ PKL, dan juga setelah PKL sudah Ana juga di situ sebagai tempat profesional. Dibilang ya sejarah-sejarah itu dibilang, kejadian-kejadian masa lalu itu diceritakan ya tadi, sehingga kesimpulannya ya Ana ya jangan gitu, jangan penginjilan ke eksternal, ya lebih baik di internal gitu. Kata itu. Ya di apa istilahnya lebih diomongkan seperti itulah, diarahkan seperti itu. Di internal itu maksudnya pasien-pasiennya aja lah, orang-orang di dalam yayasan aja. Terus kalau misalkan ada pasien yang Islam, ya jangan diniin, malah kita harus ngingetin dia sholat. Kata orang FPI. Enggak, yang ketua yayasan ini. Oh, ketua yayasan Mas Umar. Ya, ketua yayasan. Jadi ketua yayasannya mengatakan kepada saya, lebih baik penginjilannya di internal aja, jangan di eksternal. Terus, kalaupun nanti ada di dalam internal ini ada keyakinan berbeda, ada Buddha, ada Muslim dan sebagainya lah, itu malah kita harus ngingetin ibadahnya. Yang Buddha ya diingetin, yang Islam ya diingetin, berarti sholatnya gitu. Tapi kita jangan menekan kepada istilahnya apa ya, keyakinan dia supaya pindah. Nah, dibilang begitu. Ya udah, akhirnya ya secara tidak langsung kena pengaruh juga kan gitu. Secara tidak langsung ya karena ada FPI itu di daerah Temanggung ya, akhirnya ya kita ya apa namanya, anak secara pribadi ya menahan diri untuk tidak melakukan penginjilan secara eksternal. Karena ya serem juga sih, maksudnya katanya dibilang gitu, nanti yang terbawa nanti nama yayasan. Nah akhirnya ya udahlah, anak mengalah ya, berkorban lah buat ya menahan diri. Gimana ya, biasanya kan itu sesuatu yang kita sukai ya, tiba-tiba karena ada sesuatu kejadian seperti ini membuat anak itu ya waktu itu menahan diri untuk tidak penginjilan. Jadi lebih kepada internal, dan juga kalaupun melakukan penginjilan jauh-jauh gitu, dan itu tidak membawa nama yayasan seperti itu kan. Ya. Tapi kalau yayasan lain begitu nggak kira-kira? Kurang paham. Apakah punya SOP? Berarti SOP-nya beda-beda ya? Ya, SOP-nya beda-beda. Tapi kalau yang tempat anak ya seperti itu. Jadi tidak ke eksternal, tapi lebih kepada anggotanya. Kecuali, dan itu juga yang kecuali tadi, orang-orang yang kalau ada di dalamnya itu Islam sama Buddha dan lainnya, kalau malah kita ingatin. Kalau Mas Umar sendiri nih, ketika menginjili ke eksternal, itu ada pengalaman apa tuh? Ada pengalaman unik atau ada pengalaman menyedihkan atau gimana? Ya, pengalaman yang pastinya ya, pengalaman dulu yang membuat Anda senang dulu, yaitu ketika ya berhasil bisa memasukkan orang kepada Kristen. Memurtadkan. Itu dulu ya. Ya. Yang paling menyedihkan ya ketika ya tentunya pasti kita ditolak. Gimana mereka nolaknya tuh gimana? Ya ada yang nolak secara halus, ada juga yang nolak secara frontal. Kita pengen tahu nih prosesnya tuh seperti apa sih kalau menginjili orang atau mempengaruhi umat Islam tuh seperti apa coba? Kita kan pengen tahu nih langsung dari misionaris, mantan misionaris. Ya, ini dari sudut pandang aneh ya kan, karena kan penginjil itu kan banyak sekali tuh, dari Sabang sampai Merauke kan, dari Rote sampai
pesisir utara, Iya. Pulau Sulawesi itu. Ya, macam-macam lah caranya. Ya, Nah, saya pengen tahu caranya antum nih gimana. Jadi, dan ini juga cara Ana sama teman-teman yang lain ya. Beberapa Jadi- teman-teman yang lain. Jadi digabung aja. Hmm. Jadi penginjil itu kan yang pertama ada penginjil personal. Hmm. Ada penginjil terhadap personal, ada penginjil kepada wilayah. Wilayah diinjili. Ya, diinjili. Hmm. Nah, personal itu nanti ada yang namanya secara dadakan lah, tanpa direncanakan. Yang kedua, personal yang direncanakan. Nah, personal yang tidak direncanakan itu biasanya ya kita gimana ya, pas lagi makan di warung makan atau mungkin lagi istirahat di suatu tempat, misalnya di alun-alun lagi berteduh, nah, ketemu sambil cerita. Ya kadang kita ceritanya sama ini tukang buah, pengamen, terus ya mungkin anak jalanan, apalagi ya orang-orang yang singgah di situ. Dan Mas Umar tahu itu agamanya apa tuh, tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, nanti kita tahunya itu dari perkenalan. Ya pas ngobrol kan. Ya. Jadi itu yang apa istilahnya yang pertama tadi yang tidak direncanakan. Nah, kalau udah direncanakan berarti kita memakai apa istilahnya orang ini kan udah istilahnya follow up. Nanti kita follow up. Kalau udah follow up itu udah direncanakan tuh, udah ditarget. Follow up itu syaratnya kita minimal, jadi ada beberapa syarat tapi salah satunya bisa. Yang pertama kita tahu alamat rumahnya, kedua nomor HP-nya. Salah satu bisa, dua-duanya jauh lebih baik. Tapi kalau dulu kan zaman dulu kan BBM ya. Apa tuh? Jadi nomor HP ya, kalau nggak nomor HP nomor BBM lah. PIN BBM seperti itu. Kalau sekarang kan WA. Kalau WA kan enak langsung nyambung sama nomornya kan. Kalau dulu kan nomor sama PIN BB beda gitu. Jadi kalau nggak dapat nomornya ya PIN BBM. Nah, itu orang yang udah kita rencanakan, personal yang sudah direncanakan sebagai follow up, itu yang personal. Terus yang kedua itu kan penginjilan wilayah. Gimana tuh? Nah, penginjilan wilayah ini juga bisa dibagi bisa tidak dibagi dalam waktunya. Kalau waktunya ada waktu jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Tapi ada juga nanti sistemnya paket. Udah dalam jangka waktu 10 tahun, udah 10 tahun ya. Jadi nggak pakai pendek, panjang, pendek, menengah, panjang, langsung 10 tahun. Tapi ada juga yang berskala. Maksudnya jangka 10 tahun tuh dia target 10 tahun itu harus dimurtadkan semua. Ya, udah minimal dia udah misalkan di satu desa dia udah minimal dapat 100 lah gitu, 100 orang misalkan gitu, atau enggak dapat 200 lah. Maafan, taunya wilayah itu mudah dimurtadkan atau apa tuh ada indikasinya nggak? Nggak pakai itu kita. Kan biasa ada mapping, ada pemetaan kuning, hijau itu apa? Ya itu. Maksudnya orang Kristen tuh kalau udah nantapin apapun tantangannya siap. Gitu. Nah tapi ya tetap tadi ada mapping, ada pemetaannya dulu. Jadi biasa dipetakan dulu. Yang pertama di desa itu tempat musolanya ada berapa, masjid ada berapa. Terus diperhatiin nggak rame apa enggak gitu? Ya rame atau enggak, lingkungan musola sama lingkungan masjidnya gimana, bersih, kumuh. Oh sampai segitunya? Ya atau kotor. Kalau ada pura, ada kuil, dicek berapa, banyak enggak, dan terurus enggak gitu? Terurus enggak. Sama juga nanti gereja kayak gitu ada enggak. Kalau ada gereja berapa, kalau ada berapa pun nanti dilihat juga lingkungannya, gerejanya kumuh, kotor, bersih, bagus lantainya atau gimana,
istilahnya berapa lantai dan sebagainya lah. Jadi disurvei tempat ibadah semua. Terus yang kedua disurvei juga yang punya jabatan. Oh, orang yang pengaruh di wilayah itu. Ya, yang punya pengaruh wilayah itu rata-rata agamanya apa? Apa kepercayaan atau udah beragama? Nah, kalau udah beragama agamanya apa? Gitu. Dan itu nanti dianggap sebagai orang kunci. Gitu. Dideketin terus mungkin ya? Ya, deketin terus. Terus penduduknya juga sama, disurvei juga. Sampai segitunya ya? Iya, karena kan uang kenceng nih. Nah, uang kenceng tadi. Dari mana uang? Nah, tunggu dulu nih Kang. Oh ya, oke. Ini masih belum nih. Ya, terus. Penduduknya juga disurvei dulu. Penduduknya disurveinya pekerjaannya apa? Oh, mayoritas. Petani kah? Buruh? Ya, betul. Bertani atau peternak atau nelayan atau guru atau udah istilahnya. Nah, terus rata-rata penduduknya ini kendaraannya udah punya apa gitu? Apa hanya sepeda ontel aja atau udah hanya mayoritas motor, mobil nggak ada, atau udah banyak nih yang udah punya mobil? Itu juga. Nanti mobilnya juga dilihat juga mobil apa biasanya. Seperti itu. Mobil tua kah, mobil baru kah gitu ya? Ya, atau enggak mobil-mobil bak pasir. Itu mapping itu keperluannya untuk menyiapkan Ya, tim ya? data-data ekonomi. Jadi kan ekonomi kemasyarakatannya bisa diketahui di situ. Nanti bisa masuk dari situ? Ya, tingkat ekonominya masyarakat ini kan rendah, menengah, atau udah bagus. Itu nanti sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh tim penginjilan ini gitu. Kan kalau misalnya orang masih desa kumuh kan dikasih mobil kan percuma juga. Berarti kan kita harus lebih memperhatikan lingkungannya disupport gitu ya. Dikasih seminar apa? Seminar pertanian. Kalau dia nelayan berarti seminar nelayan supaya ada pendidikan yang cukup dimiliki oleh mereka supaya lebih menunjang pekerjaannya supaya lebih bagus. Berarti hasilnya lebih maksimal ketika bekerja. Berarti kita boleh waspada dong kalau di daerah-daerah ada seminar apa, terus kita boleh nanya dong, dari mana Bu, dari mana Pak gitu. Itu. Tapi atau mereka pakai payung yang beda gimana? Nah, itu dia. Jadi nggak semua orang yang mengadakan itu orang Kristen. Ada yang memang dari golongan kita kaum Islam, tapi disusupin. Oh, nyaru jadi ya? Ya, istilahnya diselipin satu lah. Jadi akhirnya dia ngikut orang lain, dia ngikut teman-temannya yang Muslim, tapi dia satu dua orang Kristen, ya mereka nanti kasih info gitu. Udah punya misi ya? Ya, ada visi misi. Terus, tapi kalau udah yang benar-benar nekat ya, berani. Biasanya mereka mengadakan sendiri acaranya. Mereka dari dananya, mereka sendiri orangnya, mereka langsung cari narasumbernya dari uang mereka sendiri. Itu yang kalau udah benar-benar nekat. Dan biasanya orang-orang nekat, uangnya banyak. Dari mana uangnya? Nah, ini masalah donatur ya. Nah, iya. Dari mana tuh? Dari kalau misalkan dibilang ya, di zaman dulu lah, itu banyak negara-negara barat tuh berlomba untuk kekristenan. Ya seperti kita ketahui kan, ada yang melalui penjajahan kan, Glory Gospel. Berarti ada Inggris, ada Jerman, ada Perancis, ada Portugal sekarang, ada Spanyol, ada Italia dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan pengaruh kekristenan ke seluruh dunia. Salah satu ya sesuai amanat agung itu. Ya, termasuk Indonesia. Nah, berjalannya waktu kekristenan juga bukan hanya Islam kan ini. Kekristenan juga diserang sama pemahaman liberal dan juga pluralisme. Jadi liberalisme dan pluralisme bukan hanya musuhnya Islam, musuhnya orang Kristen juga. Tapi
Kalau kekristenan kan juga sama, masih ada benang-benang merahnya juga kan. Jadi lebih banyak kena dampaknya dibandingkan Islam. Islam kena dampaknya tapi ajarannya tetap ada, tetap eksis. tetap terbungkus gitu. Walaupun yang kena personalnya. Tapi kekristenan kan bukan hanya personalnya, ajarannya pun kena. Hingga akhirnya banyak gereja-gereja itu dijual. Ya. Kayak di Spanyol, Sampai sekarang tuh ya. ya, di Portugal, di Belgia dan semua di beberapa di Amerika itu banyak gereja-gereja dijual, satu sebagai tempat yang tempat clubbing. Ada juga yang dijual ya tempat-tempat yang aneh-aneh lah. Dan ada juga yang dijual, habis itu akhirnya dibeli sama orang Muslim jadi masjid. Ya. Itu yang terjadi salah satu yang terjadi di Amerika. Kan karena di Amerika kan bangun masjid izinnya kuat banget kan, susah sekali. Jadi salah satunya ya ada gereja yang dijual, ya dibeli, tinggal turunkan salibnya segala macam ya. Iya di masjid. Dari masjid. Nah jadi karena akibat liberal dan pluralisme itu yang terlalu banyak mempengaruhi kekristenan di Eropa, hanya yang bertahan, ini informasi yang Ana dapat ya, mungkin punya mungkin nanti ada informan juga nanti ya, mungkin ada yang komentar ya, ya berarti itu sudut pandang yang lain. Tapi ini dari sudut pandang Ana, yang Ana belajar di dalamnya itu yang pertama Amerika Serikat. Dananya dari sana. Ya dananya dari situ tuh yang paling pertama. Terus yang kedua dari Inggris. Yang ketiga ini dari agak ke selatan Australia. Terus tetangga kita salah satunya Singapura. Oh Singapura. Dan satu lagi Korea Selatan. K-pop no? Ya. Ini Ana bukan anti K-pop ya, bukan anti K-pop, tapi sahabat ngaji cerdas coba Ana tantang nih, cari di YouTube atau cari di video-video mana perayaan Natal di Korea Selatan, pasti sangat meriah, malahan lebih apa ya? Orang Korea Selatan tuh kalau berdoa kenceng banget tanpa mic kedengaran. Tanpa mic kedengaran. Ya 3 meter lah, 3-5 meter kedengaran. Jadi orang kayak dengarnya ribut padahal lagi doa. Karena mereka terbiasa berdoa di atas bukit. Berdoa pendeta-pendetanya itu terbiasa berdoa di atas bukit. Jadi suaranya lantang, keras, menggema. Nah, jadi Korea Selatan itu secara khusus nih, Kang. Memang Kristen itu bukan mayoritas di situ, Buddha. Ini informasi yang Anda dapat, tapi nggak tahu yang sekarang ya. Ini informasi di tahun sekitaran 2012-2013. Sekitar 2012-2013. Jadi mayoritas di Korea Selatan itu Buddha. Dan juga, sama satu lagi tambahan informasi, kalau nggak salah 2016 sama 2018. Jadi ada dua orang. Yang satu pendeta asal Korea Selatan, yang satu lagi ada pendeta yang kuliah di Korea Selatan, pendeta Indonesia yang kuliah di Korea Selatan. Jadi yang di tahun yang berbeda, orang yang berbeda menceritakan hal yang sama. Mengatakan bahwa di Korea Selatan itu mayoritas Buddha, tetapi yang memegang kendali perekonomian di Korea Selatan orang Kristen, yang memegang pemerintahan mayoritas Kristen. Dan Korea Selatan itu walaupun mereka pakainya senonoh begitu ya, seksi segala macam gitu, aneh-aneh lah, karena dulu Ana sempat nonton kan waktu masih K-popan dulu. Ya dulu suka ya. Suka pun gara-gara teman, ada teman tuh sampai hafal gitu. Tuh zamannya Senosida itu. Jadi teman tuh banyak banget di laptopnya. Jadi Ana
tadinya nggak terlalu ngikutin jadi ngikutin gitu, seperti itu. Jadi apa namanya, walaupun mereka pakainya seperti itu, tapi kalau udah berkaitan sama gereja kan, sama dana, itu mereka bakal kasih. Jadi separah-parahnya mereka berpakaian, kalau udah dikatakan sama pendetanya berilah hartamu untuk gereja, pasti mereka kasih. Makanya tadi Ana bilang sama sahabat ngaji cerdas, coba lihat perayaan Natal di Korea Selatan, pasti sangat meriah. Orang kaya-kaya kan? Ya. Nah itu dana masuknya ke Indonesia itu bagaimana caranya tuh? Lewat organisasi-organisasi internasional. Lewat organisasi internasional. Nah, tapi kenapa Anda bahas Korea Selatan? Lebih membahas Korea Selatan kan? Jadi Korea Selatan ini dalam hal dana dia kan masuk 5 besar. Tapi di sisi lain dalam hal personal, kader, dia nomor 1 di dunia. Nomor 1. Jadi secara dana dia nomor 5. Istilahnya masuk 5 besar lah. Masuk 5 besar dalam pendanaan kristenisasi internasional, termasuk Indonesia pendanaannya. Di sisi lain, Korea Selatan juga nomor 1 dalam hal kaderisasi. Jadi Amerika, Inggris, Singapura, Australia, bahkan Indonesia ini kalah sama kaderisasi penginjilannya Korea Selatan. Seperti itu yang diceritakan kepada Ana, dosen asli Korea Selatan, dan juga salah satu pendeta yang kuliah di Korea Selatan, seperti itu kan. Insya Allah. Ini kencang berarti ya dananya. Ya, kencang. Itu baru satu negara loh. Baru satu negara. Itu caranya tadi kan dari organisasi internasional yang menghubungkan. Berarti para misionaris dan yayasan-yayasan ini mereka ngajuin proposal dong? Enggak, lewat, jadi gini, pengutusan. Pengutusan gimana? Jadi misalkan ini Korea Selatan ya, ini kan udah keterlanjur ya Korea Selatan, contohnya langsung aja. Misalnya ada pendeta Korea Selatan mau udah dibuat kader lah, ada seseorang pendeta dalam organisasi penginjilan internasional yang salah satu markasnya di Korea Selatan, diutus ke Indonesia. Nah, dia harus belajar dulu bahasa Indonesia. Itu sama seperti Syekh gitu juga. Syekh kan kalau mau istilahnya kalau mau dakwah ke Indonesia juga kan walaupun memang bisa bahasa Arab ya, maksudnya ada beberapa santri-santri atau istilahnya lembaga pondok yang udah bisa paham bahasa Arab, tapi kan juga ada saya yang juga mau belajar bahasa Indonesia supaya lebih kena di masyarakat. Sama juga di Kristen juga begitu. Jadi kader-kadernya itu yang dari misalkan tadi Korea Selatan belajar dulu bahasa Indonesia, ya 2-3 tahun lah, paling lama ya 5 tahun. Tapi sambil berjalannya waktu sambil dakwah, habis itu istilahnya ya nanti uangnya ngikuti gitu, uangnya ngikuti melalui organisasi penginjilannya dia di markasnya. Nah disitulah kucuran dananya baru dibagi. Seperti itu. Yang itu besar. Ya pastilah Kang, orang mana ya? Di Korea Selatan kan won, di Amerika dolar, jadi ya uangnya ya dibandingkan nilai rupiah kan, nilai rupiah kan kecil. Ya baik, Masya Allah. Tadi berhenti di soal Korea ya, nanti teman-teman pencinta K-pop mohon jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ini itu maksudnya urusan personal ya. Kalau memang suka sama K-pop ya silahkan kan gitu. Baik, kalau baik ya. Tapi Ana hanya memberikan gambaran di sisi yang lain bahwa Korea Selatan itu tidak seindah itu juga gitu. Ada sisi yang gelap dan itu berkaitan dengan penginjilan. Jadi sahabat ngaji cerdas ataupun yang kebetulan memang juga penyuka K-pop ya, kita tidak bermaksud untuk menyinggung ini. Tidak bermaksud. Ya, kita hanya menggali fakta dari mantan misionaris dan memang irisannya ada di sana, gitu ya. Mas Umar, terima kasih banyak atas sharingnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi kita semua untuk tetap
hati-hati dan menjaga iman kita dimanapun ya Mas Umar ya. Karena sasarannya adalah orang-orang yang tidak memahami agama yang secara utuh, juga ekonominya yang rendah gitu ya. Itu menjadi sasaran empuk ya Mas Umar ya. Betul. Nah, insya Allah kita tetap menjaga qanaah kita, menjaga rasa syukur kita terhadap apa yang Allah berikan. Sahabat Ngaji Cerdas, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ditonton sampai habis dan insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.